Profesor Miriam Budiarjo menyatakan bahwasanya partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisir, yang mana mereka memiliki tujuan untuk mencapai kedudukan politik dalam rangka menjalankan program kerjanya. Oleh karenanya dalam hal ini, bila mana anggota Dewan Perwakilan Daerah berafiliasi dengan partai politik, maka setiap hal tersebut yang berpotensi akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan tugas maupun fungsi daripada pengurus maupun anggota partai politik itu sendiri. Atas landasan tersebutlah kami berada pada posisi pro, menyetujui bahwasanya anggota Dewan Perwakilan Daerah harus bebas dari anggota partai politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah saya Datul Insya selaku pembicara pertama, Safia Nugraha selaku pembicara kedua, serta Safira dan Madia selaku pembicara ketiga. Di mana perlu kita pahami bersama bahwa sejatinya pembahasan kali ini berangkat dari kasus di mana banyaknya anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tercatat sebagai anggota maupun pengurus partai politik, di mana Indonesian Parliamentary Center hingga akhir tahun 2017 merilis data bahwa sejatinya 78 dari 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah tercatat berafiliasi dengan partai politik. Bahkan Ketua DPD saat ini yaitu Usman Sabta Odang tercatat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Berbagai fenomena tersebutlah yang kemudian melandasi peserta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada peserta pemilu 2019 yaitu Muhammad Hafiz kemudian mengajukan constitutional review atas ketentuan pasal 182 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana dalam hal ini pasal 182 huruf L tersebut menyatakan bahwasanya salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ialah ia tidak memiliki pekerjaan lain yang mana pekerjaan tersebut nantinya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, yang mana dalam hal ini Muhammad Hafiz di dalam permohonannya mendalilkan bahwa frasa pekerjaan lain tersebut sejatinya harus dimaknai inkonstitusional manakala ia tidak dimaknai sebagai fungsionaris maupun pengurus partai politik. Maka mengacu pada original intent daripada pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sekaligus terkait dengan adanya potensi adanya konflik kepentingan terkait dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan anggota pengurus partai politik itu sendiri, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut melalui putusannya nomor 30/PU16/2018. Maka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kami menyatakan setuju bahwasanya anggota DPD haruslah bebas dari partai politik dengan berlandaskan pada dua urgensi utama, yakni yang pertama, bahwa sejatinya original intent daripada pembentukan Dewan Perwakilan Daerah ialah sejatinya territorial representation, dan yang kedua, bahwa sejatinya bila mana anggota Dewan Perwakilan Daerah merangkap sebagai anggota maupun pengurus partai politik, maka harus sejatinya berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan daripada anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Ketika kita ingin melihat original intent akan Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri, kita harus melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Karena sejatinya DPD merupakan suatu bentuk produk reformasi itu sendiri. Meskipun undang-undang tertulis secara jelas, haruslah dimaknai sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang itu sendiri. Ketika kita ingin menelisik kehendak daripada para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kita harus menuju dalam naskah komprehensif, di mana dalam naskah komprehensif buku 1 halaman 730 Rahman Siregar mengatakan bahwa DPD harus dipilih melalui sistem pemilu, namun pesertanya harus berasal dari kalangan non-partisan. Mengapa? Hal tersebut adalah dalam rangka upaya preventif buat nantinya tidak akan ada bentrokan kepentingan antara kepentingan politik dan kepentingan daerah itu sendiri. Pun nantinya yang diharapkan adalah suatu bentuk DPD yang terpilih nantinya adalah benar-benar territorial representation secara substansial itu sendiri. Pun hal ini ketika kita melihat dalam naskah komprehensif buku 3 halaman 523 pun Sutardio mengamini hal tersebut dengan mengatakan bahwa sejatinya MPR berasal dari dua kepentingan. Yang pertama kepentingan politik yang diwakili oleh DPR, dan yang kedua adalah kepentingan daerah yang diwakili oleh DPD yang berasal dari kalangan non-partisan itu sendiri. Sehingga ketika kita melihat dalam penafsiran original intentnya, para stakeholders kita tidak lain dan tidak bukan menginginkan dan menghendaki DPD berasal dari kalangan non-partai politik itu sendiri. Dewan Juri, ketika kita melihat pada pendapat Hans Nowieski dalam Stabofon teorinya yang menjelaskan bahwa norma yang berada di bawah haruslah koheren dengan norma yang berada di atasnya. Ketika kita melihat pada undang-undang pengatur akan DPD tersebut masihlah koheren dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita menelisik dalam Undang-Undang 12 tahun 2003 yang mana secara eksplisit dapat kita temukan dalam pasal 63 huruf B yang menjelaskan bahwa sejatinya anggota DPD yang nantinya ketika orang ingin mencalonkan sebagai anggota DPD haruslah tidak berasal dari pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun. Hal tersebut dilakukan dalam rangka purifikasi agar nantinya anggota DPD yang terpilih tidak memiliki kepentingan politik apapun, namun kepentingan daerah secara substansial itu sendiri.
Mengapa benturan kepentingan antara daerah dan kepentingan politik ingin dihindari? Ketika kita melihat pada entitas tertentu atau individu tertentu yang bergabung dalam partai politik, tentu orang tersebut memiliki benang merah dengan partai politik. Hal ini pun secara tegas dapat kita lihat dalam pasal 15 Undang-Undang 2 tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang 2 tahun 2008 tentang partai politik, di mana individu yang tergabung dalam partai politik wajib tunduk terhadap ADART partai politik itu sendiri. Ketika orang tersebut tidak tunduk pada ADART, dalam pasal 16 dikatakan orang tersebut dapat dikeluarkan daripada partai politik. Bayangkan, ketika terjadi benturan kepentingan antara kepentingan politik dan kepentingan daerah, tentu yang akan diutamakan adalah kepentingan politik. Karena jika tidak, orang tersebut dapat dikeluarkan dari partai politik itu sendiri. Namun dalam perkembangannya politik hukum tersebut mengalami perubahan, di mana tidak ada pengaturan yang jelas akan DPD tidak berasal daripada partai politik, yang mana kita dapat melihat dalam Undang-Undang 10 tahun 2008 yang tidak ada pengaturan sama sekali mengenai DPD yang tidak berasal daripada partai politik itu sendiri. Ketiadaan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berlanjut sampai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana hal tersebut justru menjadikan banyaknya DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Hal tersebut kemudian yang melatar belakangi Muhammad Hafiz melakukan consular review ke Mahkamah Konstitusi dan melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/16/2018, sebagaimana telah disampaikan dengan baik oleh pembicara pertama kami. Pun dalam hal ini sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melahirkan adanya suatu peraturan KPU, yakni peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai pengganti dari peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, di mana di dalamnya disisipkan pasal 60A yang menyatakan bahwa ketika terdapat suatu calon anggota DPD yang merupakan fungsionaris partai politik, maka wajib menyerahkan surat pengunduran dari partai politik jika ingin ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Pun atas hal tersebutlah kemudian terdapat Osman Sabta Odang yang menyatakan judicial review ke Mahkamah Agung dan melahirkan putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/2018. Di dalam putusannya tersebut, Mahkamah Agung menyatakan peraturan KPU tersebut sejatinya bertentangan dengan pasal 5 huruf D dan pasal 6 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang di dalamnya terkait adanya suatu asas ketertiban, kepastian hukum dan juga asas keberlakuan. Ketika kita mencoba menelah pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut, pun juga putusan Mahkamah Agung, sejatinya Mahkamah Agung sedang tidak menolak adanya PKPU Nomor 26 Tahun 2018. Namun, adanya hal tersebut justru yang digarisbawahi adalah bagaimana terkait keberlakuan tersebut. Maka sesungguhnya ketika kita mencoba menafsirkan secara kontrario, Mahkamah Agung sejatinya setuju dengan peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 asal diberlakukan sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka sejatinya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sedang tidak menolak adanya bagaimana original intent terbentuknya suatu DPD itu sendiri. Maka apalah gunanya berargumen tanpa solusi? Kami di sini sebagai tim pro berdiri dengan satu solusi utama, yakni melakukan purifikasi terhadap DPD untuk tidak memperbolehkan adanya calon DPD yang berasal dari fungsionaris ataupun anggota daripada partai politik itu sendiri. Hal tersebutlah kemudian yang berkonsekuensi bagi legislator untuk menciptakan bagaimana peraturan yang secara eksplisit melakukan pelarangan terhadap hal tersebut. Maka kami sebagai tim pro izinkanlah untuk sekali lagi menegaskan bahwa kami pro terhadap adanya suatu anggota DPD bebas dari anggota partai politik dengan mengutip pendapat daripada Mahfud MD. Politik hukum yang aspiratif melahirkan suatu sistem hukum yang responsif, namun politik hukum yang konservatif akan melahirkan suatu sistem hukum yang ortodoks. Sekian dari kami dan Jaya Konstitusi!